Semeton, saudaraku yang berbahagia, kita lanjutkan tentang topik perselingkuhan, affair. Kalau dilihat dari ilmu palmistry, garis tangan. Jadi ada juga yang bertanya bahwa seberapa akurat garis tangan itu terjadi. Saudaraku, ilmu palmistry itu adalah suatu seni untuk membaca garis tangan. Jadi garis tangan itu bisa juga disebut dengan rajah tangan. Jadi garis-garis yang tercecer di telapak tangan kita itu punya nilai, punya makna, berpotensi tentang sesuatu yang terjadi pada seseorang tersebut. Jadi kita masih ingat sampai saat ini pun yang namanya sidik jari, yaitu jempol, itu masih dilakukan. Itu sudah dari berabad-abad lalu. Jadi seberapa akuratkah garis tangan itu? Jadi kita bisa kembalikan kepada diri kita. Kalau saya membahas tentang perselingkuhan, jika ada garis-garis yang berpotensi untuk selingkuh, itu kan baru potensi, bukan harus terjadi. Jadi kalau kita sudah ada potensi, kita bisa melakukan suatu tindakan, pola pikir biar tidak terjadi. Jadi itu merupakan suatu warning, suatu lampu bahwa potensi akan terjadi sesuatu, kita bisa menghindari atau kita lanjutkan. Jadi catatannya adalah jangan pernah melakukan sesuatu, kita menjudge, oh karena garis tangan saya seperti ini, saya harus selingkuh. Itu kan tidak seperti itu. Well, sekarang kita lanjutkan bahwa garis tangan itu yang kita bahas adalah tentang perselingkuhan. Nah di sini kan ada yang namanya garis marriage, jadi pernikahan. Jadi kalau poin ini, jika garis marriage ini, pernikahan ini sampai di sini turun dan bertemu dengan garis hati, heart line, itu berpotensi seseorang itu untuk selingkuh. Jadi kita lihat pelan-pelan garis tangan kita, apakah garis tangan marriage ini, line marriage ini menyentuh garis hati. Jika itu terjadi, itu berpotensi untuk seseorang itu punya affair, perselingkuhan. Jadi banyak alasan kenapa orang berselingkuh. Kalau kita tanya, banyak alasan, banyak hal-hal yang diungkapkan, tapi minimal mungkin ada yang namanya major factor, yakni masalah ekonomi kah, ya, ada masalah balas dendam, karena mungkin pasangannya dia selingkuh, dia harus selingkuh, itu balas dendam. Ada juga faktor kurangnya kasih sayang, kurangnya keintiman, how is the communication skill dalam couple itu terjadi. Jika ada communication skill, kita saling menghargai, saling respect each other, maka hal ini bisa kita hindari. Oke, the next line, jika di sini ada garis hati, jadi garis hati sini, heart line. Biasanya heart line ini satu garis. Nah, jika kita melihat seseorang itu punya heart line itu double, itu juga punya kecenderungan untuk dia selingkuh. Jadi dia mendoakan hatinya untuk orang lain di samping pasangannya sendiri. Next line ini garis hati juga. Garis hati, tapi garis hatinya itu ada gelombangnya, ada grillnya, atau dia ada rantai. Jadi ada gangguan di garis hatinya. Ini adalah ciri-ciri seseorang itu tidak punya kehangatan. Jadi rasa cinta kasih, romance itu terganggu. Otomatis jika sudah rasa romantisme itu terganggu, tidak ada kehangatan lagi dalam suatu pernikahan, berpotensi seseorang itu mencari kehangatan di luar